Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyajikan video yang bertema komunikasi efektif pada remaja mengenai keputihan dengan dosen pengampu Bu Anissa Wigati Rozifa, Eskep BDM Kep, yang disusun oleh Della Agustin sebagai bidan dan Arma Sakuntala sebagai klien. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam, mari silahkan masuk. Silahkan duduk, Mbak. Baik Bu Bidan, terima kasih. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Arma Bu Bidan. Oh, Mbak Arma. Baik. Kalau boleh tahu Mbak Arma ini umurnya berapa? Tahun ini 19 tahun Bu. Oh, masih muda ya, Mbak. Iya Bu Bidan. Baik. Mbaknya ini rumahnya di mana? Rumah saya di daerah Balongpang, Gresik. Wah, agak jauh ya Mbak dari sini kalau Balongpang. Iya Bu Bidan, lumayan. Oh iya. Baik, Mbak Arma datang ke sini. Apakah ada keluhan? Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya Bu Bidan, di sini saya mau konsultasi. Oh, konsultasi. Baik. Konsultasi apa, Mbak, kalau boleh tahu? Konsultasi mengenai keputihan Bu. Oh, baik, kemudian silahkan Mbaknya cerita apa yang dirasakan selama ini. Baik Bu Bidan, saya itu mengalami keputihan yang bau dan warnanya itu agak kehijau-hijauan Bu, dan biasanya itu tidak seperti itu dan juga menyebabkan gatal, jadi kurang nyaman saya. Oh, baik. Berarti Mbak Arma ini merasa keputihannya gatal dan berbau ya, Mbak? Iya Bu Bidan. Apakah berbahaya ya Bu? Apakah Mbak Arma selama ini mengalami keputihan yang gatal dan berbau, Mbak? Tidak pernah Bu, selama ini keputihan saya itu normal-normal saja, tidak bau dan tidak gatal. Berarti pertama kali ya, Mbak ini? Iya, ini pertama kali. Baik Mbak Arma, di sini saya akan coba menjelaskan ya dan memberikan beberapa alternatif. Tapi nantinya tetap Mbak Arma ini menyikapi bagaimana sikap selanjutnya ya. Dan kebetulan di sini saya ada selebaran mengenai keputihan. Nanti bisa Mbak bawa pulang ya. Baik Mbak, dan terima kasih. Ya nanti jika masih ada yang kurang jelas, Mbaknya bisa tanya ke saya. Baik, dan terima kasih ya Bu. Ya, jadi Mbak, keputihan itu dibedakan menjadi dua. Ada keputihan yang normal dan ada keputihan yang tidak normal. Kalau keputihan yang tidak normal itu bagaimana ya Bu ciri-cirinya? Baik, kalau ciri-ciri keputihan yang tidak normal itu biasanya gatal, terus berbau, warnanya itu kekuning-kuningan atau kehijauan. Nah, kalau keputihan yang normal itu tidak menimbulkan rasa gatal dan berbau, Mbak. Hanya kayak cairan lendir begitu, putih bening dan tidak sampai gatal gitu, Mbak. Wah, berarti keputihan saya tidak normal dong Bu. Lalu apa penyebabnya ya Bu keputihan itu? Mbak Arma jangan khawatir ya, Mbak. Mbak Arma sudah tepat kok datang ke sini. Nanti kita bisa mencari alternatif solusinya. Jadi Mbak, keputihan yang disebabkan bukan karena penyakit itu pada umumnya biasa terjadi karena kelelahan fisik, stres, kondisi psikis, dan juga biasa karena pemakaian celana dalam terlalu ketat Mbak, atau bisa karena infeksi jamur, kuman, atau virus. Kalau boleh tahu Mbak, apakah cairan keputihan Mbak itu berwarna kuning-kuning kehijauan Mbak? Iya, berwarna agak kehijauan sih, tapi cuma sedikit banget Bu. Alhamdulillah Mbak, kalau hanya sedikit yang berwarna kuning. Kalau boleh tahu, apakah vagina Mbak ini terasa nyeri dan bengkak juga Mbak? Tidak Bu Bidan. Jadi Mbaknya ini hanya merasa gatal dan berbau dan berwarna kuning sedikit ya Mbak? Iya Bu Bidan, betul. Berarti keputihan saya ini tidak normal ya Bu? Sesuai informasi yang sudah Mbak berikan, Mbak Arma ini memang mengalami keputihan tidak normal Mbak. Tapi tidak sampai fatal kok. Sesuai dari informasi yang Mbak berikan kepada saya, Mbak Arma ini memang mengalami keputihan yang tidak normal Mbak, tetapi tidak sampai fatal kok. Mbak Arma tidak usah khawatir ya. Maaf Mbak, kalau boleh tahu, Mbak Arma ini aktivitas sehari-harinya apa ya? Saya kesehariannya kuliah Bu, tapi memang akhir-akhir ini tuh saya lelah dan capek banget karena kuliah itu dari pagi sampai sore, belum lagi kalau udah di kos itu saya mengerjakan tugas yang banyak Mbak. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu Mbak Arma mengalami keputihan. Kalau boleh tahu,
cara mengatasi keputihan ini bagaimana ya Bu? Saran dari saya, lebih baik Mbak Arma itu harus sering menjaga kebersihan organ intim Mbak, dengan cara membiasakan cebok dari depan ke belakang ya Mbak. Dan jangan menggunakan celana yang ketat Mbak, karena celana yang ketat itu bisa menyebabkan area kewanitaan itu menjadi lembab Mbak, dan itu menimbulkan tempat kuman dan bakteri itu berkumpul. Saran saya untuk Mbak Arma ini harus sering-sering menjaga kebersihan organ intim ya Mbak, dan gunakan celana dalam yang berbahan katun agar organ intim Mbak Arma ini tetap kering, karena organ intim yang lembab itu menjadi sarang bakteri Mbak. Dan satu lagi, Mbak Arma harus membiasakan ya cebok dari depan ke belakang dengan air bersih Mbak. Oh begitu ya Bu. Baiklah, nanti di rumah akan saya lakukan. Mbak Arma harus menjaga kesehatan juga ini. Meskipun kuliahnya banyak dari pagi hingga sore, Mbaknya tidak boleh begadang ya Mbak, dan harus tetap menjaga organ kewanitaan Mbak agar tetap bersih dan kering. Iya, baik Bu Bidan. Nah baik Mbak, tadi kan sudah saya jelaskan ya mengenai informasi keputihan dan saya kasih saran. Apakah Mbak sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, coba deh Mbak Arma ulangi yang sudah saya jelaskan. Alhamdulillah saya sudah mengerti Bu. Jadi saya itu harus memakai celana dalam berbahan katun ya, biar bisa menyerap keringat. Kemudian saya juga harus membiasakan mencebok dari depan hingga belakang menggunakan air bersih. Kemudian saya juga harus menjaga kesehatan dengan istirahat dan tidak bekerja. Masya Allah, bagus Mbak, sudah benar. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Alhamdulillah sudah cukup Bu Bidan. Baik, jadi dapat saya simpulkan ya, Mbak Arma ini mengalami keputihan yang tidak normal, tetapi dengan ciri-ciri gatal, berbaut, dan hanya berwarna kuning sedikit. Dan untuk mengatasinya, Mbak Arma ini harus membiasakan membersihkan organ intim Mbak Arma dengan cara cebok dari depan ke belakang, dan tidak boleh stres dengan kuliahnya. Dan juga Mbak Arma harus menggunakan celana dalam yang berbahan katun agar tetap kering Mbak. Dan untuk kunjungan selanjutnya, nanti kita lihat dulu apakah Mbak Arma ini masih mengalami keputihan atau tidak. Jika masih mengalami keputihan yang normal, Mbak Arma bisa kembali lagi ke sini. Baik Bu Bidan, terima kasih atas informasi yang diberikan. Iya Mbak Arma, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Mbak Arma. Dan yang terpenting jangan lupa berdoa ya Mbak kepada Allah untuk diberikan kesehatan. Amin. Alhamdulillah, baik Bu Bidan. Saya izin pamit dulu ya Bu. Iya Mbak, mari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Ya Bu. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton.